Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari riset kami, rekayasa ide dan proyek. Terdiri dari Wahyuni Fitriana Sution, Wiranti, Saferius Beni, Rika Selvia, Rahab, Andi Silaban. Baiklah, penyaji pertama itu Rika Selvia. Dipersilahkan. Terima kasih. Landasan teori, pengertian urbanisasi. Urbanisasi berdasarkan pendekatan demografis merupakan suatu proses peningkatan konsentrasi atau pemusatan penduduk pada daerah kota, sehingga jumlah penduduk yang tinggal di daerah kota tersebut menjadi meningkat pesat dari biasanya. Secara sederhana, konsentrasi tersebut digambarkan dari proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan, kecepatan perubahan atau dinamika proporsi penduduk tersebut, serta perubahan sejumlah pusat-pusat kota. Urbanisasi terjadi disebabkan adanya perbedaan dan ketidakmerataan pengembangan sarana dan prasarana dari pembangunan yang bertolak belakang pada daerah pedesaan dengan perkotaan, sehingga wilayah perkotaan memiliki daya tarik bagi masyarakat desa yang ingin melakukan urbanisasi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Urbanisasi termasuk suatu proses perubahan yang wajar terjadi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk atau masyarakat yang melakukannya. Saat jumlah penduduk mengalami peningkatan, daya dukung lingkungan juga harus ditingkatkan. Misalnya, daya dukung permukiman serta daya dukung dari sarana dan prasarana publik. Sarana dan prasarana publik, contohnya armada transportasi, peningkatan jumlah penduduk akan menuntut kebutuhan akan peningkatan sarana transportasi. Misalnya jaringan jalan, serta ketersediaan dan kenyamanan moda transportasi umum dan lain sebagainya. Next. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, persentase penduduk pada wilayah perkotaan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Persentase penduduk daerah perkotaan berdasarkan provinsi 2010 sampai 2020. Provinsi Aceh pada tahun 2010 28,1, 2015 30,5 dan 2020 33,2. Sumatera Utara 49,2 pada tahun 2010, pada tahun 2015 52,6, pada tahun 2020 56,3. Sumatera Barat pada tahun 2010 38,7 dan pada tahun 2015 44,2, pada tahun 2020 49,6. Riau pada tahun 2010 39,2, pada tahun 2015 39,6, pada tahun 2020 40,1. Jambi pada tahun 2010 30,7, pada tahun 2015 32,0, pada tahun 2020 33,3. Sumatera Selatan pada tahun 2010 35,8, pada tahun 2015 36,5 dan pada tahun 2020 37,3. Bengkulu pada tahun 2010 31, pada tahun 2015 31,7 dan pada tahun 2020 32,6. Lampung pada tahun 2010 25,7, pada tahun 2015 28,3, pada tahun 2020 31,3. Serta Kepulauan Bangka Belitung 49,2 pada tahun 2010, 2015 52,5 dan 2020 56. Kepulauan Riau 2010 82,8, pada tahun 2015 83 dan pada tahun 2020 83,3. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta pada tahun 2010 100, tahun 2015 100 dan 2020 100. Jawa Barat pada tahun 2010 66,7, pada tahun 2015 72,9 dan pada tahun 2020 78,7. Jawa Tengah pada tahun 2020 45,7, pada tahun 2015 48,4 dan pada tahun 2020 51,3. DI Yogyakarta pada tahun 2010 66,4, pada tahun 2015 70,5 dan pada tahun 2020 74,6.
Jawa Timur pada tahun 2010 47,6, pada tahun 2015 51,1, dan pada tahun 2020 54,7. Bali pada tahun 2010 60,2, pada tahun 2015 65,5, dan pada 2020 70,2. Nusa Tenggara Barat pada tahun 2010 41,7, pada 2015 45,4, dan pada 2020 49,4. Nusa Tenggara Timur pada 2010 19,3, pada tahun 2015 21,6, dan pada tahun 2020 24,3. Next. Dari tabel tersebut dapat diketahui Jakarta masih menjadi provinsi dengan yang kotanya memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, lalu diikuti oleh Kepulauan Riau, Banten, DKI Yogyakarta, dan Jawa Barat. Adapun Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Aceh termasuk kota dengan tingkat kepadatan penduduknya yang tergolong rendah. Sedangkan Sumatera Utara tingkat penduduknya masih relatif stabil, namun angkanya terus meningkat secara signifikan. Berdasarkan hasil survei BPS tersebut, sudah selayaknya pemerintah memajukan program transmigrasi dari kota yang kepadatan penduduknya tinggi ke kota yang kepadatan penduduknya rendah, misalnya dari Jakarta ke kota-kota seperti Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Aceh. Selain itu, pemerintah juga dapat membatasi laju urbanisasi dengan membangun infrastruktur yang mendukung perkembangan desa agar terjadi pemerataan sumber daya manusia di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, pemateri selanjutnya. Latar belakang timbulnya urbanisasi. Terdapat faktor yang menyebabkan terjadinya urbanisasi, yaitu yang pertama faktor penarik. Faktor penarik merupakan faktor di mana seseorang ingin pindah ke kawasan perkotaan, diakibatkan adanya daya tarik yang ditawarkan, seperti fasilitas yang memadai, standar pendidikan yang mumpuni, standar hidup yang tinggi, kesempatan kerja, keamanan, properti, dan lingkungan sosial yang baik. Yang kedua ialah faktor pendorong. Faktor pendorong merupakan faktor di mana seseorang yang ingin pindah ke kawasan perkotaan diakibatkan kondisi yang tidak baik di desa, seperti kemiskinan, keamanan hidup, standar hidup yang rendah, minimnya fasilitas, kurangnya pekerjaan, hingga kualitas pendidikan yang rendah. Next. Dampak yang ditimbulkan urbanisasi, yaitu A. Dampak negatif. Permasalahan akibat arus urbanisasi dapat disebutkan bahwa jumlahnya tidak sedikit, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kepadatan penduduk kota yang menimbulkan masalah pada efek kesehatan lingkungan, perumahan, dan sampah atau limbah. Prasarana pemukiman seperti air, listrik, dan sebagainya tidak mencukupi serta sarana lingkungan seperti MCK tidak memenuhi syarat kelayakan sebab kurangnya kebersihan. Selain itu, masalah pembuangan sampah secara sembarangan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan kebersihan lingkungan. Yang kedua, peningkatan jumlah penduduk kota dan dapat menimbulkan masalah kesempatan memperoleh dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan memadai, sehingga pada akhirnya menimbulkan masalah pengangguran dan gelandangan. Yang ketiga, penyempitan ruang kota dengan segala dampak negatif. Akibat meningkatnya jumlah penduduk, banyaknya bangunan untuk perumahan, perkantoran, kegiatan industri, serta bertambahnya penggunaan kendaraan bermotor yang terus-menerus memenuhi kota-kota pada negara berkembang. Yang keempat, masalah lalu lintas seperti kemacetan dan masalah parkir yang menghambat kelancaran kota. Yang kelima, industrialisasi di kota menimbulkan polusi, baik polusi udara, polusi air, dan polusi kebisingan. Next. Pengaruh urbanisasi tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat kota, namun hal yang sama berdampak juga bagi tempat asal mereka atau desa. Desa yang ditinggalkan akan mengalami dampak sebagai berikut. Yang pertama, berkurangnya tenaga muda sebagai tenaga potensial bagi pembangun di desanya. Yang kedua, adanya terjadi perubahan yaitu dalam hubungan keluarga, seperti hubungan antara anak dengan orang tua, menjadi renggang. Yang ketiga, timbulnya pendidikan anak yang matriarkat. Maksudnya pendidikan anak-anak hanya diperoleh dari ibu saja. Sebab yang meninggalkan desa biasanya kaum pria. Pendidikan di sini maksudnya
dalam proses sosialisasi anak yang melibatkan peran ayah. B. Dampak positif. Yang pertama terhadap kota. A. Kota memiliki tenaga kerja yang banyak akibat banyaknya penduduk desa yang merantau ke kota. Tenaga kerja ini dibayar dengan upah yang murah dan mampu bekerja dengan tenaga fisik. B. Banyaknya penduduk kota menyebabkan arus perdagangan dalam skala besar. Hal tersebut disebabkan penduduk berpotensi sebagai konsumen untuk memasarkan produk hasil kegiatan produksi. Oleh sebab itu, kota memiliki banyak mall, dan supermarket. C. Pembangunan kota akan menjadi lebih cepat sebab melimpahnya sumber daya manusia pada seluruh sektor pembangunan kota. D. Munculnya sekolah dan perguruan tinggi yang beragam dan berkualitas. Ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak menuntut masyarakat yang tinggal di kota memiliki jenjang pendidikan yang tinggi dan berkualitas. E. Kegiatan industri berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya angka tenaga kerja serta konsumen yang ada di kota. Selanjutnya saya serahkan kepada penyaji selanjutnya. Dua, terhadap desa. A. Meningkatnya kesejahteraan penduduk desa sebab penduduk desa yang berhasil di kota biasanya akan mengirim uang ke keluarganya di desa. Yang kedua, penduduk desa memiliki jenjang pendidikan yang tinggi. Sebagian penduduknya belajar di sekolah dan perguruan tinggi di kota. Yang ketiga, penduduk desa mulai mengenal teknologi. Hal ini disebabkan penduduk desa di kota akan membagi pengetahuannya kepada penduduk desa terkait teknologi yang berkembang di kota. Yang keempat, menjadi perhatian pemerintah untuk menghambat laju urbanisasi melalui pembangunan desa. Dan yang terakhir, muncul industri kecil dan keluarga. Sebab penduduk yang berhasil kembali ke desa akan mendirikan industri untuk menyejahterakan masyarakat desa sekitarnya. Berbagai penelitian dan informasi menjelaskan urbanisasi menyebabkan implikasi terhadap berbagai aspek kehidupan, meliputi pertama aspek ekonomi. Struktur ekonomi menjadi beragam, kegiatan usaha dan transportasi menjadi bervariasi. Perdagangan dan layanan muncul dari pemilik modal dari yang kecil sampai besar. Selain itu muncul kegiatan usaha seperti pedagang kaki lima dan tenaga kerja yang lain oleh kaum wanita. Yang kedua, aspek wirausaha menjadi lebih luas karena pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, kerajinan, dan sebagainya. Yang ketiga, aspek pendidikan. Dikembangkannya pendidikan kejujuran agar menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan profesional. Yang keempat, aspek administrasi. Timbul masalah administrasi pertahanan dan pemerintah akibat perluasan ruang kota hingga ke pinggiran kota. Yang kelima, harga tanah di kota maupun di pinggir kota menjadi naik. Yang keenam, alih fungsi lahan. Banyak daerah hijau menjadi daerah industri atau permukiman penduduk sebab meningkatnya kebutuhan dan konsentrasi penduduk yang menimbulkan masalah lingkungan. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode observasi secara langsung, yaitu memilih lokasi kota Medan, dan metode secara tidak langsung. Metode yang digunakan oleh metode adalah metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dan pengisian angket melalui Google Form. Penelitian ini menggunakan metode observasi yang bersifat alamiah serta melakukan studi terhadap data yang bersumber dari data primer, yaitu dari observasi lapangan yang dilakukan dengan pengamatan wilayah dari berbagai segi kegiatan serta observasi secara tidak langsung, yaitu dengan memperoleh data melalui Google Form dan wawancara melalui daring. Lokasi penelitian. Observasi dilaksanakan pada hari Selasa 24 November 2020 pada pukul 10 WIB. Observasi dilaksanakan di Kota Medan dengan mengamati lingkungan sekitar. Populasi penelitian ini adalah masyarakat yang berada di Kota Medan. Sedangkan sampel penelitian adalah daerah Jalan Pancing. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah analisis dampak urbanisasi bagi perkembangan Kota Medan.
Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahap-tahap sebagai berikut. Pertama, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Penulis melakukan pengamatan di lingkungan serta memperoleh data angket dari Google Form. Yang kedua, dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia berbentuk catatan, laporan, dan foto. Dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data tentang kondisi dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Medan. Terakhir ada analis data. Analis data yang kami gunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu menganalisis dampak urbanisasi bagi perkembangan kota Medan. Selanjutnya saya serahkan ke penyaji selanjutnya. Lokasi penelitian. Kota Medan merupakan salah satu ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia, salah satu kota metropolitan yang memiliki berbagai masalah dari pemukiman dan perumahan, seperti di kota-kota besar lainnya. Secara fungsional, Kota Medan ini sebagai kota inti yang memiliki hubungan kuat dengan sekitar wilayahnya. Kota Medan merupakan kota yang ketiga terbesar di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, sehingga Kota Medan ini salah satu kota besar bagi para pendatang baru atau yang disebut urban, yang dijadikan sebagai tempat baru untuk mencari pekerjaan. Dengan semakin meningkat para pendatang, maka akan berdampak bagi perkembangan kota. Hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dari metode wawancara dilakukan secara luring dan daring, dengan mendapatkan 2 responden dari dalam kota secara luring dan 2 responden dari luar kota melalui daring. Selanjutnya metode kuesioner dengan menggunakan Google Form untuk menemukan dan mencari tahu bagaimana dampak urbanisasi bagi perkembangan kota Medan. Hasil kuesioner dan dari Google formulir ini lalu disebarkan melalui via WhatsApp kepada mahasiswa, serta digunakan sampel sebanyak 27 responden. Berikut ini hasil kuesioner dibagikan melalui Google formulir. Setelah kuesioner ini disebar selama kurang lebih 1 minggu, terdapat 27 responden yang berkenan mengisi kuesioner tersebut. Next. Di A, data berdasarkan jenis kelamin. Tabel 2. Data berdasarkan jenis kelamin. Data jenis kelamin perempuan 78,6%, laki-laki 21,4%. Adapun jumlah persen responden 100%. Next. B. Dari data kuesioner pertanyaan. 1. Asal dari luar kota atau tidak. Adapun yang warna biru itu dari luar kota. Yang warna merah dalam kota. Menurut hasil penelitian, bahwasanya asal dari luar kota dan dalam kota memiliki perbandingan di mana yang dari dalam kota sebanyak 70,4%, sedangkan dari luar kota sebanyak 29,6%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa asalnya yang paling banyak berasal dari dalam kota dan persentase 70,4%. Yang kedua, apakah pembangunan di kota Medan sudah baik? Adapun yang warna biru baik, yang warna merah cukup, yang warna orange belum. Menurut hasil penelitian, bahwasanya pembangunan di kota Medan masih baik, tetapi ada juga di berbagai wilayah pembangunan di kota Medan belum baik, di mana hasil persentase yang mengatakan baik ada 51,9%, yang mengatakan cukup ada 14,8%, dan yang berpendapat belum baik ada 33,3%. Next. Yang ketiga, apakah lahan terbuka atau hijau sudah baik di kota Medan? Menurut hasil penelitian, bahwasanya tersebut lahan terbuka hijau di kota Medan cukup baik dengan persentase 51,9%, dan yang berpendapat
lahan terbuka hijau di Kota Medan dengan persentase 22,2% dan yang berpendapat Kota Medan belum memiliki lahan terbuka hijau dengan persentase 25,9%. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya lahan terbuka hijau di Kota Medan itu memiliki kondisi cukup memiliki lahan terbuka hijau. Apakah lahan terbuka atau hijau sudah baik di Kota Medan? Menurut hasil penelitian bahwasanya tersebut lahan terbuka hijau di Kota Medan cukup baik dengan persentase 51,9% dan yang berpendapat lahan terbuka hijau di Kota Medan dengan persentase 22,2% dan yang berpendapat Kota Medan belum memiliki lahan terbuka hijau dan persentase 25,9%. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya lahan terbuka hijau di Kota Medan itu memiliki kondisi cukup memiliki lahan terbuka hijau. Yang keempat, apakah fasilitas di Kota Medan sudah membaik? Menurut hasil penelitian, fasilitas di Kota Medan 37% mengatakan belum membaik, 33,3% mengatakan sudah baik, dan 29,6% mengatakan cukup baik. Next. Apakah transportasi di Kota Medan sudah baik? Menurut hasil penelitian, transportasi yang ada di Kota Medan sudah cukup baik dan persentase 29,6% baik, 25,9% yang mengatakan belum baik, dan 44,4% mengatakan cukup baik transportasi di Kota Medan. Yang keenam, apakah permasalahan lingkungan di Kota Medan sudah dikatakan baik? Menurut hasil penelitian, bahwasanya 59,3% menyatakan bahwa permasalahan lingkungan di Kota Medan masih belum baik. Yang ketujuh, bagaimana pemukiman kumuh di Kota Medan? Menurut penelitian, 77,8% menyatakan bahwa pemukiman kumuh di Kota Medan mengganggu dan 22,2% biasa aja. Next. 8. Apakah di Kota Medan sering terjadi kemacetan? Menurut penelitian, 88,9% masyarakat sering mengalami kemacetan di Kota Medan. Yang kesembilan, apakah kemiskinan di Kota Medan meningkat? Menurut penelitian, menyatakan bahwa 51,9% Kota Medan mengalami peningkatan kemiskinan dan 40,7% biasa saja. Next. 10. Apakah di Kota Medan tingkat kepadatan penduduknya meningkat? Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, 88% yang menjadi responden dari angket mengatakan bahwasanya tingkat pertumbuhan di Medan meningkat dengan pesat. Hal demikian terjadi bukan hanya karena adanya angka kelahiran atau pertumbuhan yang tinggi, namun juga disebabkan karena adanya dampak dari urbanisasi yang besar. Dari jurnal dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia dijelaskan bahwasanya urbanisasi itu dipengaruhi akibat adanya ketidakmerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah di berbagai sektor, baik itu sarana dan prasarana maupun dalam sektor pendidikan. Yang 11. Menurut Anda, apakah dengan adanya pemukiman kumuh di Kota Medan dapat merusak tata kota di Kota Medan? Menurut hasil penelitian, 100% responden sepakat bahwasanya pemukiman kumuh dapat merusak tata letak di Kota Medan. Hal demikian dikarenakan pemukiman kumuh yang cenderung mengarah ke berbagai aspek negatif, seperti daerah yang kumuh, tidak sehat, bahkan banyaknya kriminalitas yang diakibatkan angka kemiskinan yang tinggi di daerah pemukiman kumuh. Hal demikian sudah menjadi rahasia publik jika pemukiman kumuh biasanya identik dengan wilayah pemukiman yang bersifat ilegal. Next. Berdasarkan dari data tabel dan hasil wawancara, dapat kita simpulkan bahwa
Masalah urbanisasi yang dihadapi di Kota Medan saat ini, yaitu dikarenakan permukiman konsentrasi penduduk yang meningkat, sehingga masalah ini akhirnya dapat menimbulkan fenomena, yaitu urbanisasi yang meningkat. Dengan adanya urbanisasi yang meningkat, ini telah menimbulkan berbagai masalah di Kota Medan. Permasalahan urbanisasi ini tidak hanya masalah di kota, namun di desa yang ditinggalkan juga. Salah satu masalah yang ada di Kota Medan berdasarkan hasil wawancara dan pengisian angket didapatkan masalahnya di antara lain, yaitu meningkatnya angka kemiskinan, sehingga pemukiman kumuhnya juga meningkat, permasalahan lingkungan, meningkatnya angka kriminalitas akibat kemiskinan, dan lain sebagainya. Maka dari kondisi perkotaan yang semakin tidak terkendali akibat adanya urbanisasi yang meningkat, sehingga menimbulkan berbagai masalah. Oleh sebab itu, urbanisasi inilah salah satu sebagai faktor penentu sebuah kota yang dapat berkembang baik, secara fisik maupun secara sosial. Maka dari itu, dengan adanya urbanisasi ini, sangat jelas akan berdampak bagi kehidupan di Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian, 70,4% responden merupakan penduduk kota, sedangkan 29,6% lagi berasal dari luar kota. Dampak urbanisasi bagi perkembangan Kota Medan yaitu sebagai berikut. A. Secara fisik. 1. Lahan terbangun dan lahan hijau sebagian besar 51,9%. Responden berpendapat pembangunan Kota Medan sudah tergolong baik. Hal ini sesuai sebab Medan merupakan salah satu kota metropolitan. Laju investasi dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas berkembang pesat. Akan tetapi, perkembangan ini menurut Oka Ihsan, seorang pengamat ekonomi politik, memandang pembangunan di Kota Medan ini masih berpihak kepada pemegang modal daripada aspek hukum, ekologi lingkungan, bahkan masyarakat di sekitarnya yang terlibat. Hal tersebut disebabkan pemimpin Kota Medan tidak memiliki grand planning serta visi pembangunan yang terarah dan jelas. 2. Fasilitas perkotaan. Adapun fasilitas Kota Medan masih tergolong kurang memuaskan, sebab suara terbanyak sebesar 70% berpendapat fasilitas di Kota Medan belum cukup baik. Hal ini terbukti, sebab menurut Boido HK Panjaitan, anggota DPRD Kota Medan, meskipun Medan memiliki fasilitas yang beragam, namun masih belum memadai. Contohnya, jalan yang rusak, minimnya lampu penerangan jalan, alih fungsi pelestarian di sejumlah lokasi di Kota Medan. Hal tersebut tentunya menghambat aktivitas pengguna masyarakat sehari-hari serta menimbulkan kerugian secara material dan non-material. Yang ketiga, perkembangan transportasi sementara itu sebesar 44,4% menilai transportasi di Kota Medan masih tergolong cukup memadai. Jalan utama sebagai pendorong kenyamanan dalam berkendara masih banyak yang bergelombang, serta penggunaan marka jalan yang tergolong minim. Hal ini pastinya mengganggu kenyamanan pengendara serta penikmat transportasi massal dalam pengoperasian kendaraannya di jalan raya. 4. Permasalahan lingkungan. Selanjutnya, 59,3% masih banyak permasalahan lingkungan terjadi di Kota Medan. Bahkan pada akhir tahun 2019 kemarin, Medan mendapat predikat sebagai kota terkotor di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2.100 ton sampah dihasilkan setiap harinya. Masalah ini bertambah buruk sebab drainase pada beberapa titik di Kota Medan tidak bekerja semestinya, sehingga saat hujan turun, air tidak mampu mengalir sebab terhalang oleh sampah yang menutup drainase. Yang kelima, pemukiman kumuh. Sebagian besar, 77,8% responden merasa terganggu dengan kehadiran pemukiman kumuh. Pemukiman kumuh ini tentunya menimbulkan kesan yang kotor sebab masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh pada umumnya kurang memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, pemukiman kumuh merusak keindahan kota serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Adapun resiko berdirinya pemukiman kumuh ini meliputi rawan banjir,
rawan kebakaran, rawan sakit. Di Kota Medan, lokasi pemukiman kumuh tersebar pada 17 kecamatan dan 48 kelurahan. Pemukiman kumuh ini dapat ditemukan pada berbagai lokasi seperti bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, daerah pusat kota, daerah pelabuhan, kawasan industri, dan sebagainya. Seluruh responden setuju 100% pemukiman kumuh merusak tata kota. Beratnya persaingan serta lahan yang semakin sempit memaksa masyarakat dengan ekonomi lemah yang mengadu masih di kota tinggal di lokasi yang tidak layak, bahkan tinggal di sudut-sudut kota yang berbahaya dan merusak tata kota, juga mendiami lahan yang bukan haknya atau ilegal. 7. Kemacetan. Sebagian besar, 88,9% responden merasa kemacetan di Kota Medan masih termasuk jarang terjadi. Meskipun demikian, di sejumlah jalan raya di Kota Medan mengalami kemacetan. Menurut Medis Subakti, pengamat transportasi dan Kaprodi Teknik Sipil USU, kemacetan yang terjadi di Kota Medan merupakan dampak dari peningkatan jumlah pengendara kendaraan bermotor yang berbanding terbalik dengan peningkatan volume jalan yang menampung. Oleh karena itu, pemerintah Kota Medan perlu membenahi instruktur kota melalui pengawasan dan regulasi yang mengatur penggunaan infrastruktur serta transportasi kota. Pemerintah juga perlu membangun kesadaran masyarakat lewat kampanye kepada masyarakat untuk memilih kendaraan umum. Baiklah, saya serahkan kepada penyaji selanjutnya. Secara sosial, kemiskinan. Menurut 51,9% responden, angka kemiskinan di Kota Medan mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Roland Muari, sosiolog UINSU, yang menyebutkan masalah kemiskinan bisa ditemukan dengan persentase 8%. Angka tersebut termasuk tinggi, sebab angka tersebut dalam 5 tahun terakhir seharusnya dapat ditekan hingga 5%. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kota Medan tidak serius dalam menekan angka kemiskinan di kotanya. Kemudian sebagian besar responden berpendapat Kota Medan mengalami peningkatan penduduk. Medan merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Utara, yaitu sebanyak 2,26 juta jiwa. Angka tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan laju pertumbuhannya, Medan mengalami pertumbuhan fluktuatif. Faktor yang mendorong pertumbuhan tersebut berasal dari kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan urbanisasi atau mobilitas. Next. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dampak urbanisasi bagi perkembangan Kota Medan dapat disimpulkan bahwa masalah urbanisasi yang dihadapi saat ini yaitu dikarenakan pertumbuhan konsentrasi penduduk yang meningkat, sehingga masalah ini akhirnya dapat menimbulkan fenomena yaitu urbanisasi yang meningkat. Dengan adanya urbanisasi yang meningkat ini telah menimbulkan berbagai masalah di Kota Medan. Permasalahan urbanisasi ini tidak hanya masalah di kota, namun di desa yang ditinggalkan juga. Salah satu masalah yang ada di Kota Medan berdasarkan hasil wawancara dan pengisian angket didapatkan masalahnya di antara lain yaitu meningkatnya angka kemiskinan sehingga pemukiman kumuhnya juga meningkat, permasalahan lingkungan, meningkatnya angka kriminalitas akibat kemiskinan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kondisi perkotaan yang semakin tidak terkendali akibat adanya urbanisasi yang meningkat, sehingga menimbulkan berbagai masalah. Laporan rekayasa ide. Analisis dampak urbanisasi bagi perkembangan Kota Medan. Urbanisasi berarti sebagai perpindahan dan pemusatan penduduk, sehingga memiliki dampak hubungannya dengan masyarakat baru yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor, seperti faktor sosial, faktor ekonomi, faktor politik, dan faktor kebudayaan. Penelitian ini membahas mengenai dampak urbanisasi bagi perkembangan Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dan pengisian angket melalui Google Form. Berdasarkan hasil penelitian dampak urbanisasi bagi perkembangan Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa masalah urbanisasi yang dihadapi saat ini
yaitu dikarenakan pertumbuhan konsentrasi penduduk yang meningkat, sehingga masalah ini akhirnya dapat menimbulkan fenomena, yaitu urbanisasi yang meningkat. Dengan adanya urbanisasi yang meningkat ini telah menimbulkan berbagai masalah di Kota Medan. Kata kuncinya urbanisasi, kemiskinan, kepadatan penduduk, dan pembangunan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Pendahuluan. Urbanisasi merupakan suatu proses peningkatan konsentrasi atau pemusatan penduduk pada daerah kota, sehingga jumlah penduduk yang tinggal di daerah kota tersebut meningkat pesat. Secara sederhana, konsentrasi tersebut digambarkan dari proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan. Kecepatan perubahan atau dinamika proporsi penduduk tersebut. Urbanisasi terjadi akibat kondisi yang tidak baik di desa, seperti kemiskinan, kemahalan hidup, dan standar hidup yang rendah, minimnya fasilitas-fasilitas, kurangnya pekerjaan, hingga kualitas pendidikan yang rendah. Adapun dampak dari arus urbanisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepadatan penduduk kota yang menimbulkan masalah pada aspek kesehatan lingkungan, perumahan, dan sampah atau limbah, prasarana pemukiman seperti air, listrik, dan sebagainya. Tidak mencukupi serta sarana lingkungan seperti MCK tidak memenuhi syarat kelayakan sebab kurangnya kebersihan. Selain itu, masalah pembuangan sampah secara sembarangan menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan kebersihan lingkungan. Next. Dua, peningkatan jumlah penduduk kota dapat menimbulkan masalah. Kesempatan memperoleh dan mendapatkan pekerjaan yang layak dan memadai, sehingga pada akhirnya menimbulkan masalah pengangguran dan gelandangan. Yang ketiga, penyempitan ruang kota dengan segala dampak negatif akibat meningkatnya jumlah penduduk, banyaknya bangunan untuk perumahan, perkantoran, kegiatan, industri, serta bertambahnya penggunaan kendaraan bermotor yang terus-menerus memenuhi kota. 4. Masalah lalu lintas seperti kemacetan dan masalah parkir yang menghambat kelancaran kota. Yang kelima, industrialisasi di kota yang menimbulkan polusi, baik polusi udara, polusi air, dan polusi kebisingan. Next. Dampak positif urbanisasi. Memandang urbanisasi sebagai suatu usaha pembangunan secara menyeluruh, tidak terbatas dalam lingkup administrasi, serta perubahan sejumlah pusat-pusat kota. Lanjut, urbanisasi di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ternyata Indonesia belum mampu mengatasi arus urbanisasi yang terus meningkat. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, persentase penduduk pada wilayah perkotaan setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan kota. Selain itu, kota dianggap berperan sebagai agen perubahan sosial dan modernisasi. Mereka memandang kota sebagai suatu tempat pemusatan bisnis, keahlian, rekreasi, dengan segala macam fasilitas yang sangat diperlukan bagi pembangunan. Next. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode observasi secara langsung, yaitu memilih lokasi kota Medan, dan metode secara tidak langsung. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung dan pengisian angket melalui Google Form. Penelitian ini menggunakan metode observasi yang bersifat alamiah, serta melakukan studi terhadap data yang bersumber dari data primer, yaitu data observasi lapangan yang dilakukan dalam pengamatan wilayah dari berbagai segi kegiatan, serta observasi secara tidak langsung, yaitu dengan memperoleh dari data Google Form dan wawancara melalui daring. Next. Hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian dari metode wawancara dilakukan secara luring dan daring, dengan mendapatkan dua responden dari dalam kota secara luring dan 2 responden dari luar kota melalui daring. Selanjutnya, metode kuesioner yang dengan menggunakan Google Form untuk menemukan dan mencari tahu bagaimana dampak urbanisasi bagi perkembangan kota Medan. Hasil kuesioner dari Google Form ini lalu disebarkan melalui via WhatsApp kepada mahasiswa, serta digunakan sampel sebanyak 27 responden. Berikut ini hasil kuesioner dibagikan melalui Google Formulir. Setelah kuesioner ini
disebar selama kurang lebih 1 minggu. Terdapat 27 responden yang berkenan mengisi kuesioner tersebut. Next. Dari data kuesioner pertanyaan. 1. Asal dari luar kota atau tidak? Menurut hasil penelitian bahwasanya asal dari luar kota dan dalam kota memiliki perbandingan di mana yang dari dalam kota sebanyak 70,4%, sedangkan dari luar kota sebanyak 29,6%. Jadi dapat disimpulkan bahwa asalnya yang paling banyak berasal dari dalam kota dengan persentase 70,4%. Menurut hasil penelitian bahwasanya pembangunan di Kota Medan masih baik, tetapi ada juga di berbagai wilayah pembangunan di Kota Medan belum baik, di mana hasil persentase yang mengatakan baik ada 51,9%, yang mengatakan cukup ada 14,8%, dan yang berpendapat belum baik ada 33,3%. Next. 3. Apakah lahan terbuka atau hijau sudah baik di Kota Medan? Menurut hasil penelitian bahwasanya tersebut lahan terbuka hijau di Kota Medan cukup baik dengan presentasi 51,9%. Dan yang berpendapat lahan terbuka hijau di Kota Medan dengan presentasi 22,2%. Dan yang berpendapat Kota Medan belum memiliki lahan terbuka hijau dengan persentase 25,9%. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya lahan terbuka hijau di Kota Medan itu memiliki kondisi cukup memiliki lahan terbuka hijau. Yang ketiga, apakah lahan terbuka atau hijau sudah baik di Kota Medan? Menurut hasil penelitian bahwasanya tersebut lahan terbuka hijau di Kota Medan cukup baik dengan persentase 51,9%. Empat, apakah fasilitas di Kota Medan sudah membaik? Menurut hasil penelitian fasilitas di Kota Medan, 37% mengatakan belum membaik, 33,3% mengatakan sudah baik, dan 29,6% mengatakan cukup membaik. Next. 5. Apakah transportasi di Kota Medan sudah membaik? Menurut hasil penelitian transportasi yang ada di Kota Medan sudah cukup baik dengan persentase 29,6% baik, 25,9% yang mengatakan belum baik, dan 44,4% mengatakan cukup baik transportasi di Kota Medan. 6. Apakah permasalahan lingkungan di Kota Medan sudah dikatakan baik? Menurut hasil penelitian bahwasanya 59,3% menyatakan bahwa permasalahan lingkungan di Kota Medan masih belum baik. 7. Bagaimana pemukiman kumuh di Kota Medan? Menurut penelitian, 77,8% menyatakan bahwa pemukiman kumuh di Kota Medan mengganggu, dan 22,2% biasa saja. Next. 8. Apakah di Kota Medan sering terjadi kemacetan? Menurut penelitian, 88,9% masyarakat sering mengalami kemacetan di Kota Medan. 9. Apakah kemiskinan di Kota Medan meningkat? Menurut penelitian menyatakan bahwa 51,9% Kota Medan mengalami peningkatan kemiskinan dan 40,7% biasa saja. Next. 10. Apakah di Kota Medan tingkat kepadatan penduduknya meningkat? Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, 88,9% yang menjadi responden dari angket mengatakan bahwasanya tingkat pertumbuhan di Medan meningkat dengan pesat. Hal demikian terjadi bukan hanya karena adanya angka kelahiran atau pertumbuhan yang tinggi, namun juga disebabkan karena adanya dampak dari urbanisasi yang besar. Dari jurnal dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia dijelaskan bahwasanya urbanisasi ini dipengaruhi akibat adanya ketidakmerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah di berbagai sektor, baik sarana dan prasarana maupun dalam sektor pendidikan. 11. Menurut Anda, apakah dengan adanya pemukiman kumuh di Kota Medan dapat merusak tata kota di Medan? Menurut hasil penelitian, 100% responden sepakat bahwasanya pemukiman kumuh dapat merusak tata letak di Kota Medan. Hal demikian dikarenakan pemukiman kumuh yang cenderung mengarah ke berbagai aspek negatif, seperti daerah yang kumuh, tidak sehat, bahkan banyaknya kriminalitas yang diakibatkan angka kemiskinan yang tinggi di daerah pemukiman kumuh. Hal demikian sudah menjadi rahasia publik
jika pemukiman kumuh biasanya identik dengan wilayah pemukiman yang bersifat ilegal. Next. Berdasarkan dari data tabel dan hasil wawancara, dapat kita simpulkan bahwa masalah urbanisasi yang dihadapi di Kota Medan saat ini yaitu dikarenakan pertumbuhan konsentrasi penduduk yang meningkat, sehingga masalah ini akhirnya dapat menimbulkan fenomena yaitu urbanisasi yang meningkat. Dengan adanya urbanisasi yang meningkat, ini telah menimbulkan berbagai masalah di Kota Medan. Permasalahan urbanisasi ini tidak hanyalah masalah di kota, namun di desa yang ditinggalkan juga. Salah satu masalah yang ada di Kota Medan berdasarkan hasil wawancara dan pengisian angket didapatkan masalahnya di antara lain yaitu meningkatnya angka kemiskinan sehingga pemukiman kumuhnya juga meningkat. Permasalahan lingkungan, meningkatnya angka kriminalitas akibat kemiskinan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kondisi perkotaan yang semakin tingkat terkendali akibat adanya urbanisasi yang meningkat, sehingga menimbulkan berbagai masalah. Oleh sebab itu, urbanisasi inilah salah satu sebagai faktor penentu sebuah kota yang dapat berkembang baik secara fisik maupun secara sosial. Maka dari itu, dengan adanya urbanisasi ini sudah sangat jelas akan berdampak bagi kehidupan di Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian, 70,4% responden merupakan penduduk kota, sedangkan 29,6% lagi berasal dari luar kota. Selanjutnya saya serahkan kepada penyaji selanjutnya. Dampak urbanisasi bagi perkembangan Kota Medan yaitu sebagai berikut. A. Secara fisik. Pertama, lahan terbangun dan lahan hijau sebagian besar, 51% responden berpendapat pembangunan Kota Medan sudah tergolong baik. Hal ini sesuai sebab Medan merupakan salah satu kota metropolitan, laju investasi dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas berkembang pesat. Akan tetapi, perkembangan ini menurut O.K. Iksan, seorang pengamat ekonomi politik, memandang pembangunan di Kota Medan masih berpihak pada pemegang modal daripada aspek hukum ekologi lingkungan, maka masyarakat di sekitarnya yang terlibat. Hal tersebut disebabkan pemimpin Kota Medan tidak memiliki grand planning serta visi pembangunan yang terarah dan jelas. Kedua, fasilitas kota. Adapun fasilitas Kota Medan masih tergolong kurang memuaskan, sebab suara terbanyak sebesar 37% berpendapat fasilitas di Kota Medan belum cukup baik. Hal ini terbukti sebab menurut Boido H.K. Panjaitan, anggota DPRD Kota Medan, meskipun Medan memiliki fasilitas yang beragam namun masih belum memadai. Contohnya jalan yang rusak, minimnya lampu penerangan jalan, alih fungsi pedestrian di sejumlah lokasi di Kota Medan. Hal tersebut tentu menghambat aktivitas pengguna masyarakat sehari-hari serta menimbulkan kerugian serta materi dan non-materi. Yang ketiga, perkembangan transportasi. Sementara itu, sebesar 44% nilai transportasi di Kota Medan masih tergolong cukup memadai. Jalan utama sebagai pendorong kenyamanan dalam berkendara masih banyak yang bergelombang serta penggunaan marka jalan yang tergolong minim. Hal ini pasti mengganggu kenyamanan pengendara serta penikmat transportasi massal dalam mengoperasikan kendaraannya di jalan raya. Kelima, permukiman kumuh. Sebagian besar atau 77,8% responden merasa terganggu dengan kehadiran permukiman kumuh. Permukiman kumuh ini tentu menimbulkan kesan yang kotor sebab masyarakat yang tinggal di permukiman kumuh pada umumnya kurang memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Selain itu, permukiman kumuh merusak keindahan kota serta menimbulkan bau yang tidak sedap. Adapun risiko berdirian permukiman kumuh ini meliputi rawan banjir, rawan kebakaran, dan rawan sakit. Di Kota Medan, lokasi permukiman kumuh tersebar pada 17 kecamatan dan 48 kelurahan.
Permukaan kumuh ini dapat ditemukan pada berbagai lokasi seperti bantaran sungai, pinggiran rel kereta api, daerah pusat kota, daerah pelabuhan, kawasan industri, dan sebagainya. Seluruh responden setuju permukiman kumuh merusak tata kota. Beratnya persaingan serta lahan yang semakin sempit memaksa masyarakat yang dengan ekonomi lemah mengadu nasib di kota tinggal di lokasi yang tidak layak. Bahkan tinggal di sudut-sudut kota yang berbahaya dan merusak tata kota. Juga mendiami lahan yang bukan haknya atau ilegal. Yang ke-6, permasalahan lingkungan selanjutnya ada 59,3% masih banyak permasalahan lingkungan terjadi di Kota Medan. Bahkan pada akhir tahun 2019 kemarin, Medan mendapat predikat sebagai kota terkotor di Indonesia oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. 2.100 ton sampah dihasilkan setiap harinya. Masalah ini bertambah buruk sebab drainase pada beberapa titik kota Medan tidak bekerja semestinya, sehingga 1 hujan turun air tidak mampu mengalir sebab terhalang oleh sampah yang menutupi drainase. Yang selanjutnya, kemacetan. Sebagian besar 88,9% responden merasa kemacetan di Kota Medan masih termasuk jarang terjadi. Meskipun demikian, sejumlah jalan raya di Kota Medan mengalami kemacetan. Menurut Medis Surbakti, pengamat transportasi dan Kaprodi Teknik Sipil USU, kemacetan terjadi di Kota Medan merupakan dampak dari peningkatan jumlah pengendara bermotor yang berbanding terbalik dengan peningkatan volume jalan yang menampung. Oleh karena itu, pemerintah Kota Medan perlu membenahi infrastruktur kota melalui pengawasan dan regulasi yang mengatur pengguna infrastruktur serta transportasi kota. Pemerintah juga perlu membangun kesadaran masyarakat lewat kampanye kepada masyarakat untuk memilih kendaraan umum. Ada kemiskinan. Menurut 51,9% suara responden, angka kemiskinan di Kota Medan mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan pendapatan Roland Muari, sosiolog UNSU, yang menyebut masalah kemiskinan masih sering ditemukan dengan persentase 8%. Angka tersebut termasuk tinggi sebab angka tersebut dalam 5 tahun terakhir harusnya dapat ditekan hingga 5%. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah Kota Medan tidak serius dalam menekan angka kemiskinan di kotanya. Kemudian sebesar 88,9% responden berpendapat Kota Medan mengalami peningkatan penduduk. Medan merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak di Sumatera Utara, yaitu sebanyak 2,26 juta jiwa. Angka tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan laju pertumbuhan, Medan mengalami pertumbuhan fluktuatif. Faktor yang mendorong pertumbuhan tersebut berasal dari kelahiran, kematian, dan urbanisasi. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baiklah, kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian dampak urbanisasi bagi perkembangan Kota Medan, dapat disimpulkan bahwa masalah urbanisasi yang dihadapi saat ini yaitu dikarenakan pertumbuhan konsentrasi penduduk yang meningkat, sehingga masalah ini akhirnya dapat menimbulkan fenomena yaitu urbanisasi yang meningkat. Dengan adanya urbanisasi yang meningkat ini telah menimbulkan berbagai masalah di Kota Medan. Permasalahan urbanisasi ini tidak hanya masalah di kota, namun di desa yang ditinggalkan juga. Salah satu masalah yang ada di Kota Medan berdasarkan hasil wawancara dan pengisian angket dapat didapatkan masalahnya di antara lain yaitu meningkatnya angka kemiskinan sehingga permukiman kumuhnya juga meningkat. Permasalahan lingkungan, meningkatnya angka kriminalitas
akibat kemiskinan dan lain sebagainya. Maka dari itu kondisi perkotaan yang semakin tidak terkendali akibat adanya urbanisasi yang meningkat sehingga menimbulkan berbagai masalah. Baiklah, sampai sini presentasi kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.